Tuh. Selamat pagi Bapak Ibu, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang chapter 4 dan chapter 5. Sebelumnya saya Natali, dan ada anggota kelompok saya, Diandra, Stefani, dan Maria. Next. Sebagai kepala keuangan Blitz-in, Ben Holt merasa senang karena sistem ekspor Speedos yang dimilikinya saat ini ke Thailand tampaknya berjalan dengan baik. Pelanggan utama Blitz di Thailand, sebuah peritel bernama Entertainment Products, telah berkomitmen untuk membeli sejumlah Speedos setiap tahunnya selama 3 tahun ke depan dengan harga tetap dalam mata uang Thailand. Selain itu, Blitz menggunakan pemasok Thailand untuk beberapa komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi Speedos. Namun demikian, Holt mengkhawatirkan tentang Blitz-in. Baru-baru ini, penilaian kasus pergerakan nilai tukar masa depan di Asia, investor asing dari berbagai negara telah berinvestasi besar-besaran di Thailand untuk mengambil keuntungan dari suku bunga yang tinggi di sana. Namun, sebagai akibat dari lemahnya perekonomian di Thailand, banyak investor asing yang kehilangan kepercayaan terhadap Thailand dan menarik dananya. Next. Holt memiliki dua kekhawatiran utama mengenai perkembangan ini. Pertama, dia bertanya-tanya bagaimana perubahan dalam ekonomi Thailand ini dapat mempengaruhi nilai BET Thailand dan akibatnya. Blitz, lebih khusus lagi, dia bertanya-tanya apakah efek pada BET Thailand dapat mempengaruhi Blitz meskipun dengan pelanggan utama Thailand berkomitmen untuk Blitz selama 3 tahun ke depan. Kedua, Holt percaya bahwa Blitz mungkin dapat berspekulasi tentang pergerakan BET yang diantisipasi, tetapi dia tidak yakin tentang prosedur yang diperlukan untuk mencapai hal ini. Untuk memfasilitasi pemahaman Holt tentang spekulasi nilai tukar, ia meminta analisis keuangan Blitz untuk memberikannya ilustrasi rinci tentang dua skenario. Pada skenario pertama, BET akan bergerak dari level saat ini $0,22 ke $0,020 dalam 30 hari ke depan. Dalam skenario kedua, BET akan bergerak dari level saat ini ke 0,025 dalam 30 hari ke depan. Untuk chapter 5, Blitz-in perlu memesan persediaan 2 bulan sebelum tanggal pengiriman. Perusahaan ini sedang mempertimbangkan pesanan dari pemasok Jepang yang membutuhkan pembayaran sebesar 12,5 juta yen yang harus dibayarkan pada tanggal pengiriman. Blitz memiliki dua pilihan, yaitu membeli 2 call option contracts karena masing-masing setiap kontrak memiliki opsi mewakili 6,25 juta yen dan membeli 1 future contract yang mewakili 12,5 juta yen. Future price dari yen secara historis menunjukkan sedikit diskon dari spot rate yang ada. Namun, Blitz-in menggunakan currency option untuk melakukan lindung nilai atas hitung dalam yen Jepang untuk transaksi 2 bulan sebelumnya. Perusahaan lebih memilih untuk melakukan lindung nilai pada posisi utang dalam yen karena merasa tidak nyaman untuk membiarkan posisi tersebut terbuka mengingat volatilitas historis yen. Namun demikian, perusahaan bersedia untuk tidak melakukan lindung nilai jika yen menjadi lebih stabil suatu hari nanti. Ben Holt, CFO Blitz, lebih memilih fleksibilitas yang ditawarkan option daripada forward contract atau future contract karena ia dapat memberikan opsi tersebut kadaluarsa jika yen melemah. Dia ingin menggunakan harga pelaksanaan yang sekitar 5% di atas kursi spot yang ada untuk memastikan bahwa Blitz harus membayar tidak lebih dari 5% di atas kursi spot yang ada untuk transaksi 2 bulan setelah tanggal pemesanannya. Selama premi opsi tidak lebih dari 1,6% dari harga yang harus dibayarkan perusahaan per unit ketika exercise option. Pada umumnya, opsi pada yen membutuhkan premi sekitar 1,5% dari total nilai transaksi yang akan dibayarkan jika opsi tersebut dieksekusi. Sebagai contohnya, baru-baru ini kurs spot yen adalah 0,0072 dolar dan perusahaan membeli opsi beli dengan harga pelaksanaan 0,005756 yaitu 5% di atas kurs spot yang ada. Premi untuk opsi ini adalah 0,001134 dolar yang merupakan 1,5% dari harga yang harus dibayarkan per yen jika opsi dieksekusi. Peristiwa yang terjadi baru ini menciptakan lebih banyak ketidakpastian tentang nilai yen di masa depan.
Meskipun tidak mempengaruhi nilai spot atau nilai forward atau future yens, secara khusus spot yen masih 0,0072. Tapi premi opsi untuk opsi beli dengan harga pelaksanaan 0,00756 turun menjadi 0,001512 dolar. Sebuah opsi call alternatif tersedia dengan tanggal kadaluarsa 2 bulan dari sekarang. Opsi ini memiliki premi sebesar 0,001134 dolar yang merupakan ukuran premi yang seharusnya ada untuk opsi yang diinginkan sebelum kejadian. Tetapi untuk opsi call dengan harga pelaksanaan adalah 0,00792 dolar. Selanjutnya untuk rumusan masalah dari chapter 4, yang pertama bagaimana persentase perubahan nilai mata uang diukur, asumsi perubahan nilai baht Thailand dari nilai 0,022 dolar menjadi 0,026 dolar. 2. Apa saja faktor dasar yang menentukan nilai mata uang, dan dalam equilibrium apa hubungan antara faktor-faktor ini. Yang ketiga, bagaimana tingkat inflasi dan suku bunga yang relatif tinggi di Thailand dapat mempengaruhi nilai baht. Asumsikan tingkat inflasi dan suku bunga di Amerika Serikat adalah konstan. Yang keempat, bagaimana hilangnya kepercayaan terhadap baht Thailand yang dibuktikan dengan penarikan dana investor dari Thailand dapat mempengaruhi nilai baht. Apakah Blades akan terpengaruh oleh perubahan nilai tersebut mengingat komitmen pelanggan utama Thailand? Kelima, asumsikan bahwa Bank Sentral Thailand ini mencegah penarikan dana dari negaranya untuk mencegah perubahan lebih lanjut dalam nilai mata uang. Bagaimana Bank Sentral dapat mencapai tujuan ini dengan memanipulasi suku bunga. Yang keenam, buatlah spreadsheet yang mengilustrasikan langkah-langkah yang harus diikuti oleh bendahara Blades untuk berspekulasi mengenai pergerakan yang diharapkan dalam nilai baht selama 30 hari ke depan. Tunjukkan juga keuntungan spekulatif atau dalam dolar yang dihasilkan dari setiap skenario. Gunakan kedua contoh Benhold untuk mengilustrasikan spekulasi yang mungkin terjadi. Asumsikan bahwa Blades dapat meminjam 10 juta dolar atau baht yang setara dengan jumlah ini. Selanjutnya untuk rumusan masalah dari chapter 5, yang pertama, jika Blades menggunakan opsi beli untuk melakukan lindung atas nilai atas hutang yen, apakah Blades harus menggunakan opsi beli dengan harga pelaksanaan 0,00756 dolar atau opsi beli dengan harga pelaksanaan 0,00792 dolar. Jelaskan trade-off tersebut. Yang kedua, haruskah Blades membiarkan posisi yen-nya tidak dilindungi nilai? Jelaskan trade-off-nya. 3. Asumsikan bahwa beberapa spekulan berusaha untuk memanfaatkan ekspektasi mereka terhadap pergerakan yen selama 2 bulan antara tanggal pemesanan dan penyerahan dengan membeli atau menjual yen berjangka saat ini dan membeli atau menjual yen dengan kurs spot di masa depan. Dengan informasi ini, berapa ekspektasi mengenai tanggal pemesanan kurs spot yen pada tanggal penyerahan? Yang keempat, asumsikan bahwa perusahaan tersebut memiliki konsensus yang sama dengan konsensus pasar mengenai kurs spot yen di masa depan. Dengan ekspektasi ini, dan dengan asumsi bahwa perusahaan mengambil keputusan murni berdasarkan biaya, apa yang akan menjadi pilihan optimalnya? Yang kelima, apakah pilihan yang dibuat untuk strategi lindung nilai yang optimal pada pertanyaan 4 pasti akan menjadi alternatif dengan biaya terendah dalam hal biaya aktual yang dikeluarkan, mengapa atau mengapa tidak. Yang terakhir, sekarang asumsikan bahwa deviasi standar historis yen adalah sekitar 0,0005 dolar. Berdasarkan penilaian, sangat tidak mungkin kurs spot di masa depan akan lebih dari 2 deviasi standar di atas kurs spot yang diharapkan pada tanggal penyerahan. Asumsikan juga bahwa harga futures tetap pada level saat ini, yaitu 0,006912 dolar. Berdasarkan ekspektasi kurs spot di masa depan ini, berapakah nilai lindung yang optimal untuk perusahaan? Selanjutnya, lanjut pada tinjauan pustaka. Yang pertama adalah measuring exchange rate movement, yaitu perubahan dalam nilai tukar memiliki dampak signifikan pada nilai perusahaan multinasional atau MNC karena dapat memengaruhi besarnya arus kas yang diterima dari ekspor atau anak perusahaan, serta jumlah arus kas yang diperlukan untuk membayar impor. Lalu ada faktor-faktor yang memengaruhi nilai tukar, yaitu tingkat inflasi yang relatif, suku bunga relatif, tingkat pendapatan relatif, kontrol pemerintah, dan ekspektasi. Kemudian ada forward contract, yaitu perjanjian antara perusahaan dan bank komersial untuk menukar sejumlah mata uang tertentu pada nilai tertentu yang disebut dengan cost forward pada tanggal tertentu di masa depan. Selanjutnya ada currency option market, yaitu memberikan hak untuk membeli atau menjual mata uang pada harga tertentu.
Currency Future Market adalah kontrak yang menetapkan standar tertentu mata uang yang akan dipertukarkan pada tanggal penyelesaian tertentu seperti spesifikasi kontrak, trading future, perbandingan mata uang berjangka, dan forward kontrak dan mata uang berjangka. Currency Future Market adalah kontrak yang menetapkan standar tertentu mata uang yang akan dipertukarkan pada tanggal penyelesaian tertentu seperti spesifikasi kontrak, trading future, perbandingan mata uang berjangka, dan forward kontrak dan harga mata uang berjangka. Sedangkan untuk currency call option adalah pemberian hak untuk membeli mata uang tertentu dengan harga yang ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada solusi teoritis. Yang pertama menggunakan rumus persentase perubahan nilai mata uang. Yang kedua memahami faktor seperti inflasi, suku bunga, pendapatan, dan kebijakan pemerintah. Yang ketiga memahami faktor ekonomi mempengaruhi permintaan dan penawaran mata uang. Yang keempat, mengukur dampak perubahan nilai tukar mata uang terhadap arus kas dan biaya impor. Yang kelima, menggunakan opsi atau mengelola resiko mata uang melalui instrumen keuangan. Yang keenam, mempertimbangkan faktor yang relevan, membuat proyeksi spekulatif tentang pergerakan nilai mata uang masa depan. Yang ketujuh, ada memiliki pemahaman kuat terhadap resiko dan manfaat setiap strategi yang diambil. Selanjutnya masuk pada pembahasan. Yang pertama ada persentase perubahan nilai mata uang. Yang pertama dihitung yaitu persentase pada bat Thailand. Ketemunya negatif 15,28%. Dan dari perhitungan yang dilakukan terlihat bahwa bat Thailand diperkirakan akan mengalami depresiasi sekitar 15,38% terhadap dolar. Untuk perhitungan persentase pada dolar US, terlihat bahwa dolar US diperkirakan akan mengalami apresiasi sekitar 18,18% terhadap bat Thailand. Kemudian faktor dasar yang menentukan nilai mata uang. Yang pertama ada inflasi, yang kedua tingkat suku bunga yang dapat mempengaruhi arus modal, yang ketiga neraca perdagangan, yang keempat resiko politik, yang kelima kestabilan ekonomi, mencakup pertumbuhan ekonomi. Kemudian pengaruh tingkat inflasi dan suku bunga yang tinggi di Thailand terhadap nilai baht, tingkat inflasi dan suku bunga saling berpengaruh. Dan ketika nilai inflasi lebih tinggi daripada tingkat suku bunga dapat mengakibatkan pelemahan nilai baht. Kondisi ini terjadi karena ketika inflasi domestik meningkat, permintaan untuk barang impor cenderung naik. Peningkatan permintaan ini memerlukan mata uang asing untuk melakukan transaksi impor yang pada gilirannya meningkatkan kebutuhan terhadap mata uang asing. Akibatnya permintaan yang lebih tinggi terhadap mata uang asing menyebabkan melemahnya nilai tukar baht terhadap mata uang asing. Analisis hilangnya kepercayaan terhadap baht Thailand. Penarikan dana dari Thailand berdampak pada hilangnya kepercayaan terhadap baht Thailand yang menyebabkan depresiasi mata uang tersebut. Proses penarikan dana ini berkontribusi pada peningkatan jumlah baht Thailand yang beredar di pasar. Dan dampaknya yang lebih luas dalam meningkatnya tingkat inflasi. Para investor dalam upaya untuk mengantisipasi depresiasi lebih lanjut cenderung menukar baht Thailand dengan mata uang lain, sehingga memicu peningkatan laju inflasi karena permintaan terhadap mata uang asing yang lebih tinggi. Ini akan menciptakan ketidakstabilan ekonomi yang dapat berdampak negatif pada nilai baht Thailand. Kemudian pencegahan penarikan dana dari Thailand untuk mencegah perubahan lebih lanjut dalam nilai mata uang dengan menggunakan suku bunga. Intervensi oleh Bank Sentral dan pemerintah pusat diperlukan untuk mencegah penarikan dana oleh investor Thailand dan menjaga stabilitas nilai tukar mata uang. Yang pertama ada kebijakan fiskal, yaitu melibatkan peningkatan belanja pemerintah akan menciptakan stimulus ekonomi dan meningkatkan kepercayaan investor. Dapat membantu menghentikan penarikan dana dan menjaga kestabilan ekonomi. Kemudian ada kebijakan moneter, melibatkan penetapan suku bunga lebih tinggi, membuat mata uang lokal lebih menarik bagi investor, mencegah atau meminimalkan penarikan dana, dan mempertahankan atau meningkatkan nilai tukar mata uang. Kemudian ini adalah spekulasi pergerakan nilai baht. Kemudian opsi call yang diambil oleh Bradley, yaitu opsi pertama merupakan opsi yang layak dipertimbangkan karena CFO Ben Holt memiliki keinginan agar spot rate berada di atas 5%.
yang dapat diwujudkan melalui opsi ini. Selain itu, pemilihan opsi panggilan 1 dengan exercise price sebesar USD 0,00756 dianggap lebih cost efektif atau ekonomis. Selanjutnya, trade-off jika posisi yen-nya tidak dilindungi nilai. Blade sebaiknya melakukan hedging guna mengurangi risiko dan melindungi nilai, sehingga perusahaan dapat membayar dengan harga yang telah ditetapkan dan tidak terpengaruh oleh fluktuasi nilai spot rate mata uang pada saat tanggal pembayaran. Melalui hedging, Blades dapat menciptakan ketenangan dalam melakukan transaksi keuangan tanpa khawatir terhadap ketidakpastian nilai tukar. Jika tidak melakukan hedging, Blades beresiko menanggung konsekuensi volatilitas dari pergerakan mata uang yen, yang di mana perusahaan akan lebih rentan terhadap perubahan nilai yen yang mungkin berdampak negatif pada keuangan Blades. Next. Ekspektasi tanggal pemesanan dari kurs spot yen pada tanggal pengiriman. Jika spekulator ingin memanfaatkan potensi apresiasi nilai yen di masa depan, dia akan membeli kontrak berjangka atau future yen saat ini. Setelah 2 bulan, spekulator akan menjual yen tersebut dengan menggunakan spot rate yang berlaku pada saat itu. Akibatnya, future rate akan mengalami kenaikan, sementara spot rate yen akan mengalami penurunan. Oleh karena itu, pada akhirnya, spot rate yen di masa depan diharapkan akan sama dengan future rate yen. Next. Pilihan optimal perusahaan memiliki konsensus pasar dari kurs spot yen di masa depan. Ada 3 macam. Yang pertama, menggunakan instrumen call option untuk hedging. Untuk opsi yang pertama, dua kali kontrak call option, yaitu sebesar 96,390 dolar, dan opsi yang kedua sebesar 104,84 dolar. Lalu untuk yang kedua, menggunakan future instrument untuk hedging, yaitu spot rate di masa depan dikali utang dagang, totalnya 0,00612 dikali 12.500. Dan yang terakhir, tidak melakukan hedging. Spot rate di masa depan dikali utang dagang, totalnya 0,0072 dikali 12.500. Sehingga pilihan optimal menggunakan future instrumen karena cost-nya lebih murah. Next. Alternatif biaya terendah dalam hal biaya aktual yang dikeluarkan. Perusahaan dapat mengamankan atau mengunci tingkat harga yang akan dibayar saat membeli yen pada tanggal pengiriman. Dengan menggunakan future contract, perusahaan dapat melindungi diri dari risiko fluktuasi nilai yen yang mungkin terjadi selama periode antara pembelian dan tanggal pengiriman. Melalui tindakan ini, perusahaan dapat menstabilkan biaya pembelian yen dan mengurangi ketidakpastian terkait dengan perubahan nilai tukar yen yang volatil. Next. Lalu selanjutnya ada lindungi nilai optimal untuk pledging berdasarkan ekspektasi spot rate di masa depan. Yang pertama ada rate di masa depan, yaitu kemungkinan spot rate tertinggi 0,007912 USD. Lalu ada instrumen call option untuk hedging. Opsi yang pertama, nilai kontrak opsi premi, opsi per kontrak, yaitu opsi pertama 47250,945 dan opsi yang kedua 49500 dikurangi 74250. Lalu yang kedua tidak menggunakan hedging. Spot rate di masa depan dikali utang dagang yaitu 0,0079 dikali 12.500. Dan yang terakhir menggunakan future price. Spot rate di masa depan dikali utang dagang yaitu 0,006912 dikali 12.500. Next. Jadi kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa BET Thailand diperkirakan akan mengalami penurunan sekitar 15,38% terhadap dolar AS, sementara dolar AS akan diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 18,18% terhadap BET Thailand. Ini menunjukkan fluktuasi signifikan dalam hal nilai tukar kedua mata uang.
Faktor-faktor inflasi, suku bunga, neraca perdagangan, risiko politik, dan stabilitas ekonomi memainkan peran kunci dalam menentukan nilai mata uang. Keseimbangan faktor-faktor ini mempengaruhi nilai tukar secara keseluruhan. Tingkat inflasi dan suku bunga yang tinggi di Thailand dapat menyebabkan melemahnya nilai BET Thailand karena meningkatnya permintaan terhadap mata uang asing. Hilangnya kepercayaan terhadap BET Thailand yang dapat disebabkan oleh penarikan dana investor dapat memperburuk situasi dengan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan meningkatkan tingkat inflasi. Untuk mencegah penarikan dana lebih lanjut dan menjaga stabilitas nilai tukar, intervensi oleh bank sentral dan pemerintah pusat melalui kebijakan fiskal dan moneter sangat diperlukan. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengelola risiko, perusahaan dapat meminimalkan dampak perubahan nilai tukar mata uang terhadap operasi bisnis mereka. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.